Bosan di jalan bareng gua Ram, apa kabar semua? Gua seneng banget hari ini karena kartu kredit Citibank gua akhirnya datang. Dan gak hanya satu kartu aja yang datang, tapi langsung dua kartu gitu. Nah, di episode kali ini gua akan coba jelasin, kasih review dan kasih kesan pertama gua untuk dua kartu kredit ini. Sebelum kita mulai, kalau kalian suka dengan konten keuangan, konten investasi, maka jangan lupa buat klik like dan subscribe channel ini atau klik follow kalau kalian dengerin dari Spotify. Semoga dewa algoritma berpihak pada kita. Oke, kita mulai aja langsung. Nah, sebenarnya kartu kredit Citibank ini gua nggak merencanakan buat apply kartu ini karena ketika itu gua mau apply DBS lewat salah satu agregator kartu kredit yang ada di lokal kita, tapi akhirnya ditawarin mau Citibank juga atau enggak, dan gue akhirnya tertarik, gue iyain aja. Ternyata malah Citibank duluan yang di approve dan akhirnya dikirim kartunya duluan dibanding DBS gitu. Karena sebelumnya gue udah pernah apply buat Citibank tapi kayaknya di reject gitu karena nggak ada kabarnya gitu. Dan usut punya usut, dulu waktu itu gue pernah denger rumornya lo harus punya minimal 50 juta di rekening Citibank. Tapi ternyata gue sampai sekarang nggak punya rekening Citibank, tetap di approve. Berarti alasannya bukan karena itu. Nah, tapi baru-baru ini gue nonton kontennya Om Roy Sakti, dan di situ dia jelasin bahwa ternyata untuk bisa di approve kartu kredit Citibank, kalau kalian karyawan swasta, perusahaan tempat kalian bekerja harus masuk daftar Citibank gitu. Nah, kebetulan tahun ini gue pindah kerja ke kantor baru dan sepertinya kantor gue masuk daftarnya Citibank gitu, jadi gue di approve gitu. Dan ini buat kartu Citibank Rewards, kita mulai dari yang satu dulu. Ini kartu kredit mid tier gitu, dalam artian ini kartu kredit menengah, jenisnya itu Mastercard Platinum gitu. Dan di sini gue dapat Welcome to the World of Citi Rewards gitu. Nah, dan ya, tau nggak yang gue suka dari kartu kredit Citibank adalah tampilannya gitu. Jadi kalau bisa kalian lihat di sini, kartu kreditnya itu bagian depannya cuma ada chip dan nama kalian gitu. Nomor kartu kreditnya itu ada di belakang. Jadi kalau misalnya kalian tunjukin gini, nomornya nggak kelihatan gitu. Cuma ngapain gue tunjukin di sini? Udah ada contohnya di sini ya. Jadi buat kartu kredit Citi Rewards, ini beberapa fitur yang ditulis di sini adalah pengumpulan Citi Rewards yang lebih cepat gitu. Satu Citi Rewards itu sama dengan Rp3.000 transaksi gitu. Nah, karena gue orangnya suka ngumpulin miles, maka kalau gue lihat dari sini, buat dapetin satu miles, satu KrisFlyer miles atau satu Garuda miles, itu lu butuh 10 Citi Rewards gitu. Dalam artian, berarti lu butuh belanja sekitar Rp30.000 untuk dapetin satu miles. Nah, untuk kartu kredit mid tier ini lumayan bagus gitu kalau dibandingin sama teman-temannya, terutama kartu-kartu yang udah gua punya sebelumnya gitu. Untuk kartu kredit mid tier biasanya gua butuh transaksi sekitar 40 sampai 60 ribu rupiah untuk dapetin satu miles aja gitu. Jadi 30 ribu ini cukup oke untuk dapetin miles ya gitu. Terus di sini ya lebih mudah menukarkan Citi Rewards Points, bisa lu tuker buat mileage frequent flyer, loyalty points dari hotel favorit Anda gitu, dan banyak promo menarik dengan kartu kredit Citi Rewards Anda gitu. Nah, terus mungkin untuk kartu kredit Citi Rewards gue nggak banyak review karena ini mungkin kartu bonus aja. Karena yang akan gue bahas justru ini adalah kartu kredit berikutnya, yaitu kartu kredit Citi Premier Miles. Ini gue nggak tahu mimpi apa akhirnya gue bisa dapat kartu ini karena ini termasuk kartu kredit top tier. Gitu. Ini kartu kredit top tier pertama gue dan gue langsung dapat Citi Premier Miles. Nih, welcome to the world of Citi Premier Miles. Dan kalau misalnya tadi gue pikir 30 ribu untuk satu miles itu udah bagus, ini lebih bagus lagi gitu. Karena untuk kartu kredit Citi Premier Miles, kalau lo bertransaksi dalam negeri, maka lo cukup bertransaksi Rp8.750
untuk 1 miles. Karena di sini lu nggak akan dapat City Rewards, tapi lu dapatnya City Miles. Dan 1 City Miles itu langsung sama dengan 1 Airline Miles, KrisFlyer, Garuda Miles, dan lainnya. Dalam artian ya itu, 8.750 langsung dapat 1 miles. Signifikan banget dari gua yang dulunya harus ngumpulin 60.000, sekarang bisa dengan 8.700 aja udah bisa langsung dapat 1 miles. Terus, nggak hanya itu. Kalau bertransaksi di luar negeri, maka cukup Rp5.000 langsung dapat 1 miles. Ini luar biasa banget. Terus di sini dibilang City Miles berlaku selamanya. Artinya nggak ada expired kayak poin-poin perbankan lain gitu. Kayak gue sering pakai Permata, itu expired setiap setahun sekali. Ini berlaku selamanya. Nikmati kebebasan untuk menukarkan City Miles Anda kapan saja karena City Miles Anda berlaku selamanya. Kemudahan penukaran City Miles Anda ini berlaku untuk 60 maskapai penerbangan dan 5.000 hotel favorit Anda. Jadi udah jelas ini kartu kredit yang memang dirancang untuk traveling karena kerjasama dengan maskapai dan hotelnya banyak banget. Manfaat perjalanan yang sesuai dengan gaya hidup Anda. Dan satu lagi yang gue suka dari ini adalah kita sebagai pemegang kartu kredit City Premier Miles, kita dapat gratis keanggotaan Priority Pass Card serta 1 kali kunjungan gratis untuk Anda dan 1 orang pendamping di lebih dari 800 Priority Pass Lounge di bandara di seluruh dunia per tahun gitu. Mungkin ini semoga bisa mulai dipakai di tahun 2022 kalau kita udah bisa traveling lagi dan COVID udah mulai menurun. Tapi ini kartu kredit traveling dan miles pertama gue yang untuk perolehan milesnya cukup bagus dan ini jelas bakal jadi kartu kredit utama gue mulai sekarang. Yang gue suka satu lagi adalah limitnya ini sejauh ini limit terbesar gua gitu. Kalau dibandingin dengan kartu kredit lain, kurang lebih ini 1,5 lebih besar dari kartu kredit dengan limit terbesar berikutnya gitu, yaitu Mandiri. Dan kayaknya mungkin ini kenapa juga gua bisa dapat si City Premier Miles karena limitnya udah mencukupi. Setahu gua untuk City Premier Miles, karena itu kartu kredit top tier, minimal limitnya 40 juta. Jadi untuk dapat limitnya ya lo harus punya bukti pemasukan yang cukup, kerja di perusahaan yang masuk daftarnya Citibank gitu, dan tentu dengan gua nggak tahu lagi analis Citi apalagi yang dia lihat dari gua gitu ya. Dan beberapa fitur lain untuk City Premier Miles yang gua suka adalah fitur City Pay All. Nah, fitur City Pay All ini adalah fitur di mana kita bisa pakai kartu kredit kita untuk transfer dana ke rekening. Biasanya ini berlaku untuk kebutuhan tagihan yang tidak bisa dibayar pakai kartu kredit gitu. Jadi misalnya lo ada bayar tagihan sewa kosan mungkin, atau bayar pendidikan, atau mungkin asuransi yang harus bayar cash, atau transfer. Nah, lo bisa pakai City Pay All yang intinya nanti ngurangin limit, tapi limitnya ditransfer ke rekening tujuan gitu. Dan sebenarnya walaupun sebenarnya ada kategorinya ya, kayak ya tadi biaya sewa rumah, sewa kontrakan, biaya pendidikan, tapi sebenarnya ini bisa dipakai buat segala jenis transfer apapun gitu, selama masih dalam batas wajar katanya sih gitu. Dan kayaknya ini ada selama masih di bawah limit masih bisa, dan setahu gue biayanya cuma 1% dari total jumlah yang mau kita pakai untuk City Pay All. Dan bagusnya lagi, City Pay All lo juga tetap dapat poin City Miles gitu. Jadi kalau misalnya lo punya pengeluaran di luar yang biasanya nggak bisa dapat poin kartu kredit, sekarang dapat gitu. Double banget kan. Jadi udah dapat miles aja jadi lebih gampang. Sekarang dengan biaya-biaya lain juga bisa kemungkinan dapat miles juga gitu. Nah, satu hal yang perlu gue highlight dari kartu kredit ini adalah biaya tahunannya yang lumayan nauzubillah gitu. Iuran tahunannya adalah sebesar 1 juta rupiah gitu, tapi katanya bisa di waive atau dihapuskan ketika kalian mencapai spending dalam jumlah tertentu. Dan ini gue berharap beneran bisa di waive dalam 1 tahun nanti gitu, karena gue kayaknya nggak mau bayar 1 juta untuk kartu kredit gitu. Jadi gue harus memastikan kartu ini cukup aktif sehingga ketika saatnya gue nelfon customer service untuk waive
biaya kartu ini bisa dikabulin lah gitu ya. Oke, jadi intinya Citi Premier Miles adalah kartu kredit all rounder yang bagus, sangat bagus, terutama dari sisi konvertibilitasnya gitu. Kartu Citi Premier Miles ini gua sebut kartu kredit all rounder karena kartu ini memiliki tingkat perolehan yang cukup atraktif, ditambah fitur Citi Pay All, konvertibilitas yang sangat baik gitu. Terus ada airport perks-nya juga dan program penghapusan iuran tahunan. Oleh karena itu, tidak diherankan jika kartu ini termasuk salah satu kartu kredit yang paling direkomendasikan oleh tim Pinterpoint. Jadi kalau kalian belum tahu, coba cek pinterpoint.com, itu mereka review semua kartu kredit yang berhubungan dengan miles, review loyalty program airlines, hotel, dan segala macam. Pokoknya itu website yang harus banget lu pakai ketika lo pengen dapetin untung dengan kartu kredit gitu. Nah, sayangnya kartu ini tidak bekerja sama dengan travel fair maupun kategori travel fair manapun lah gitu. Dan untuk kartu kredit top tier, tingkat perolehan kartu ini tergolong relatif standar gitu. Karena kita tahu kalau kartu kredit top tier, kita udah masuk earnings di mana minimal transaksinya itu udah nggak hanya 8.000 tapi 6.000, 5.000, lebih rendah lagi gitu untuk dapat miles. Jadi ini masih bilang standar untuk kredit card top tier. Tapi kalau dibandingin dengan kartu kredit gua yang lama, udah jelas ini lebih bagus banget gitu. Kemudian adapun kartu ini cocok untuk lo yang pengen dapetin miles dari airlines yang mungkin jarang bisa diperoleh dari kartu lain gitu. Di sini buat contoh aja, kita bisa dapat poin buat Etihad Gas, buat Flying Blue-nya Air France dan KLM, British Airways-nya Avios, dan sebagainya gitu. Jadi nggak hanya Garuda Miles dan KrisFlyer aja, tapi kalian juga bisa dapat untuk airline-airline yang lain gitu. Jadi gimana nih menurut kalian gitu? Apakah ada dari kalian yang udah punya kartu kredit Citibank, Citi Rewards, atau Citi Premier Miles? Gimana pengalaman kalian sejauh ini menggunakan kartu kredit ini? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah, oke? Dan terakhir dari gua, buat ngiketin aja, kalau kalian pakai kartu kredit, selalu bayar penuh tagihan kartu kredit kalian agar terhindar dari bunga tinggi kartu kredit. Kartu kredit ini memang alat yang berguna banget buat kita, tapi tetap harus digunakan dengan bijak pastinya gitu. Jadi itu aja dari gua. Kalau kalian suka dengan topik personal finance dan investasi kayak gini, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini kalau kalian nonton dari YouTube, atau klik follow kalau kalian dengerin dari Spotify. Itu aja dari gua, dan jangan lupa berinvestasilah dengan bijak. Bye-bye.